Dan berarti yang jadi tanknya itu Matilda dong. Matilda. Matilda. Oke, setelah itu dia untuk kelima atau ke-10 hero yang sudah dipilih oleh kedua tim ini. Kalau dari Thalia suka yang mana nih kira-kira kalau ngeliat dari draftingnya? Kalau aku lihat sih dari Genflix ya. Kalau dari draft soalnya Dari draft, best of dia draft ya? iya best of draft. Dia masih ada Esme, masih ada Chow untuk nahan defense-nya. Harit, Lincah, Lancelot, Lincah, Lilia support damage. Oke. Ya kan apalagi dia ngambil side lane kan Lilianya. Jadi Thalia CM. Oke, aku Genflix. Genflix, oke. Cornet! Kayaknya aku Genflix juga. Genflix juga, oke. Kita satu suara semuanya, kita Genflix. Oh, Oke. Oke, kita akan buktikan ini hanyalah prediksi caster. Betul, Kalian juga betul. bisa ikutan untuk prediksi di kolom komentar. Kita akan masuk ini dia game pertama Best of 3 Series pastinya. Antara Genflix melawan XPN ya. Dengan draft yang cukup menarik juga akhirnya Lilia. Ini berarti Lilia pertama kali ya muncul? Atau sebelumnya kemarin pernah? sudah ada. Tidak ada. Sudah. Di hari pertama kalau nggak salah ingat, di hari pertama. Hari pertama, oke. Dan show-nya seperti yang aku bilang ternyata beneran menjadi tank yang akan langsung dipakai oleh Win. Tapi nggak jadi untuk ngerusuh tadi. Iya. Agak Masih- pedih. Masih tipis darah dari Chow. Tapi kalau kita lihat ternyata Ruben Hood-nya ini menggunakan Harit ya, bukan Esmeralda. Ruben Hood. Oh Iya, ya iya. kan? Ya dan memilih untuk side lane Lancelot-nya sekarang lagi. Berarti kemarin dia main Esmeralda di Gold Lane? Iya. Pokoknya side lane dia. Iya, kan ada Gold sama XP ya. Iya. Ya, aku Ini lupa. Esmeraldanya di Lupa, XP Lane, ini Esmeralda di XP Lane. Waktu iya yang kemarin dia pakai di Gold Lane atau enggak? Soalnya ada beberapa player kan emang yang kayak mengisi di Gold Lane jadi hero apapun akan Ya, dijadikan ke Iya. arah Gold Lane. Iya. Jadi dia nuker juga sebenarnya kayak ada dua tipe ya. Hmm. Satu butuh item banget. Yang Yes, kedua memang nge-press butuh- musuhnya. Yes, Biar sama butuh kismin level gitu. juga. Betul. Betul. XP-nya. Oke. Ini masih menit-menit awal dan seperti yang kita tahu juga untuk farmingan dari Yi Sun-shin jauh lebih cepat dengan Mountain Shocker juga yang dia punya. Sedangkan ini agak sedikit boros juga di mananya si Lancelot ya. Iya. Dan kayak tadi pas di Purple Buff dia nggak dapetin bulir-bulir apelnya ya. Iya, nggak dapetin bulir-bulir HP-nya. Iya. Sama buat tambah mananya. Jadi agak sedikit mananya boros banget untuk Bocor. awal-awal. Dan cukup menarik juga rotasi yang dilakukan oleh Lancelot plus Esmeralda. Di awal-awal sudah langsung ngezoning ke arah turtle-nya. Plus juga menuju ke arah gold buff pastinya. Sudah ada retribution, sudah ada Yi Sun-shin juga udah mulai di zoning, udah mulai dihajar pelan-pelan. Kedua, hyper carry sudah mempunyai retribution juga. Udah mulai dihajar, berubah menjadi naga tapi lihat Jack Lee-nya harus DB tapi masih bisa untuk retribution dan flicker yang sangat baik dilakukan oleh Dev. Kemaki di sana mendapatkan 1 point kill tapi sayangnya turtle-nya masih bisa diamankan dengan mudah oleh seorang Lancelot. Iya benar-benar dia Jack Lee ini tadi first blood dan langsung jadi Malika berusaha untuk mempoke ke arah Esmeralda tapi masih sama-sama tebal. Ini imbang sih menurut aku Esmeralda sama Yuzong. Darahnya HP-nya itu sama-sama tebal, udah gitu sama-sama ada regen HP. Dan kalau kita lihat masih sama-sama farming, di sini Ikino-nya, oh Mountain Shocker-nya sudah di pop up. Dan berhasil digocek oleh Ikino dan mengamankan orange buff dengan sangat aman. Malikanya udah mulai dipantau. Menuju ke level 4, Niel. Kenapa Thalia? Gak apa-apa kak. Menuju ke arah atas juga, ingin mendapatkan seluruh gold turret protection-nya. Puncture sudah digunakan, puncture masih tidak ada cooldown. Oh, langsung Tonros dan bahkan langsung Phantom Execution juga untuk mempercepat rotasi dari seorang Ikino-nya. Walaupun tidak berhasil mendapatkan 1 point kill tadi ya, kayaknya agak sedikit sulit juga. At least dia memberikan damage tambahan dengan menggunakan Tonros ya tadi. Phantom Execution terlebih dahulu, Tonros. Kemudian di backup oleh teman-temannya. Sayangnya di sini dari Nielnya, tertarik. Niel. Dispersion plus rotationnya ada Ikino lagi-lagi last but miss. One more hit. Retribution. Iya. Gemes banget. Mantap. Ya Uzumaris zaman Force sudah dibuka langsung aja di pick off. Double kill didapatkan oleh Ikino. Ikino nggak apa-apa. Emang Lancelot tuh kadang begitu. Mainin segitiganya suka agak-agak sulit gimana gitu. Apalagi kalau yang jarinya terlalu licin.
Dan ya menurutku kan dia sempat di nerf kan ya, Heeh. slot sendiri. Bener. Yang lu tau kan kalau kita bisa turn kan auto ngarah ke Iya. sana. Heeh. Karena kan harus dimanualin kan. Iya. Udah lama banget sih sebenarnya. Iya. Udah lama di nerf dan barusan Falling Star Moon upaya untuk menyelamatkan Tara tapi ternyata terkonek X-Win di sini langsung disusul oleh Black Dragon from oleh Malika. Berhasil dapatkan X-Win langsung aja di taunting. Cry, baby cry dari seorang Malika. Dan menuju ke arah turtle, ya tapi ada Lancelot, ada Ikino. Langsung di Meteor Shower. Oh. Dan bahkan lagi-lagi Ikino. Selalu mengeluarkan Phantom Execution-nya, it's okay. Nggak memberikan damage ke arah musuh atau turtle-nya. Yang penting, mobilitas yang dilakukannya dari Ikino biar dapetin si turtle-nya. Plus dapetin poin kill juga tadi di awal-awal. Dan langsung aja mengamankan orange buff dan juga purple buff. Di sini dari Seven-nya juga diberikan free space menghadapi Yuzong ya, walaupun bottom lane sudah runtuh early. Jack Lee udah di first jam berusaha untuk membantu dari Ruben Hood. Zaman Force langsung di backup Ikinonya. Oh, mulai sakit. Uzumaris mulai kiting terlebih dahulu. Yes, tapi masih bisa untuk balik ke arah belakang. Yap. Masih ada up damage juga. Dapetin Mr. Crab lagi di arah top lane-nya. Drop Dragon mengarah ke seorang Yuzong yang tapi dapat second eye dan langsung ada tanda jempol. Yang dimaksud adalah jangan lupa di like untuk YouTube-nya teman-teman yang sedang menonton. Di-share juga karena kita sudah mulai MDL, ini last match-nya masih ada hari esok. Untuk hari terakhir di minggu pertama untuk MDL-nya. Dan di hari Jumat bakal ada MPL. Ya. So, Mobile Legends is everyday, walai ya. Yeah, bang bang everyday. Iya, makasih banyak. Ada beng-bengnya, lupa. Makasih. Mobile Legends. Mobile Legends beng-beng. Oh, oke, dan langsung aja kalau kita lihat di sini Black Dragon Form berusaha untuk mengincar ke arah Jack Lee dan satu orang terpick up disusul oleh Robin Hood yang nampaknya harus double kill oleh Yuzong. Agak sedikit jelek tim fight-nya tadi di sana. Dua orang harus mati berturut-turut. Tadi satu persatu bahkan win-nya untung saja masih ada Flicker, Shunpo juga masih bisa survive dan terpaksa dikeluarkan untuk ultimate-nya. Falling Star untuk membersihkan minion masih bisa untuk defend di arah top lane-nya. Lancelot-nya tapi masih aman ya. Dia masih dapetin space juga untuk farming dan bahkan dia tidak memaksakan untuk team fight. Karena kalau dipaksakan kayaknya agak sulit juga. Assassin-nya ya kita tahu Lancelot tipis dan kalau tank-tanknya udah pada hilang agak sulit untuk ngedemein atau ngebadanin lawan-lawannya. Ya, dan di sini juga Lilia berusaha untuk mempertahankan top lane yang nampaknya sebentar lagi akan terjadi team fight di arah Turtle. Drop Dragon, karakter Matildanya. Lagi-lagi, Tonrosnya. Gak kena, Phantom Execution-nya juga tidak sampai. Dan langsung dibalikan keadaannya, langsung di stun. Win-nya udah gak ada Drop Dragon, Jackie-nya juga sekarang. Tapi lihat dispersion, rotation-nya, combo yang sangat baik. Dan Seven di arah depannya. Esmeralda masih survive, tapi Turtle kebuka bebas banget untuk tim XCN. Masih ada Retribution juga. Dan langsung diamankan untuk Turtle yang terakhir di game yang sekarang ini. Ya, Kevin Z-nya juga berusaha untuk mencari free farming terlebih dahulu. Benar. Oke, Falling Star Moon-nya terkonek dengan Uzumaris masih bisa flicker untuk melarikan diri disusul oleh Ikino. Black Dragon unstoppable. Malika, X-Win-nya dapat dong. Apakah akan double kill di sini oleh Seven? Double kill nampaknya. Oh, masih bisa bertahan. Damage dari Taratnya sedikit lagi. Masih bisa bertahan ternyata. Masih ada Frostmourne Shield ya. Yang benar-benar melindungi dirinya dan bahkan dari minion yang gak berhasil juga untuk menumbangkan Esmeraldanya. Seven. Sesuai dengan namanya, tujuh nyawa yang akan dia kantongi dari masih bisa untuk survive. Benar-benar dari Yuzongnya juga bahkan tadi dia masih bisa ya. Kena hit beberapa turret tapi masih bisa untuk survive. Dan turret di top lane-nya gratis banget oleh seorang Lancelot ya. 5-0 dengan item pertamanya. Karena keunggulan untuk gold yang didapatkan. Bahkan ini udah hampir 6.000. Berbeda hampir jauh 2.300 dari seorang Yusun Shin-nya. Ini udah well farm banget dari Lancelot ya. Menuju ke arah Endless Battle sekarang. BOD, Blade Endless Battle. Entah mungkin next itemnya ke arah defense. Kita akan melihat atau mungkin full item physical attack. Iya, kita akan lihat nanti. Bisa jadi. Bisa jadi karena emang damage physicalnya cuma di dia doang damage-nya. Bisanya paling mengandalkan dari Harith-nya. Iya, dari Harith ya. Dan kalau kita lihat di Falling Star Moon sudah terkonek nih, Niale berusaha untuk mencari ke belakang Jack Lee. Uzumarisnya masih bisa bertahan di Tarot. Akhirnya dipukul mundur Genflix. Emang ini
Black Shoes-nya juga kadang bikin kita agak sedikit ragu ya. Kalau misalkan melawan Lily ya, ketika darahnya udah sekarat, tiba-tiba ada Black Shoes penuh lagi. Meteor Shower-nya di-TB-in sengaja untuk mendapatkan turretnya. Belum ada Falling Star Moon yang dilakukan. Masih sama-sama fokus. Bahkan ini untuk Lordnya juga masih belum ada yang berani buka. Tapi tadi sempat di-split ya di arah top lane ya Om Awa ya? Ya, dua turret top sudah diamankan oleh XGN dan kalau menurutku tadi ya ketika kita lihat item build yang sudah dibuat oleh XGN, mereka sudah membeli Deadly Blade 1, ada NOD juga, jadi mereka sangat-sangat siap sekali untuk berhadapan dengan Esmeralda. Iya, untuk mengcounter lifesteal-nya dari Esmeralda ya. Sudah ada lo lihat tuh itemnya Oracle juga buat Matilda, tapi Esmeralda sendiri dia juga sudah punya Oracle Udah tuh. punya Oracle. Jadi ini bakal sama-sama strong dan menurutku ini bukan tempat yang wise lah untuk melakukan fight untuk SCN sekarang karena mereka gak punya pure tank untuk TB Lordnya sendiri, jadi cukup tipis-tipis semuanya. Benar. Harus berhati-hati, harus punya Matildanya item mungkin damage ya. lebih. Matilda. Yang akan ngetengin sebenarnya Matilda. Betul. Tapi kan masih Oracle tipis banget. Iya, masih Oracle. tipis. Ya, Lordnya mulai aja dicicil-cicil sebenarnya kayak lebih untuk bait aja ya Genflix ke arah XCN kalau menurut aku. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Chow-nya berusaha untuk menggapai Niel tapi masih terlalu out of range. Bloodlust X sudah didapatkan oleh Liu Zong dan di ini Meteor Shower-nya ditambah Mountain Shocker, satu orang berhasil di pick off. Wow, mulai ditabrak langsung aja Niel di situ. Masih bisa 4-4 ya, selamat. Yes, bener banget. Dan ini Yuzongnya juga tadi mengganggu banget sih. Dia melakukan split push dan mulai terdistract. Meteor Shower yang mengusir semuanya dan Lordnya untuk yang pertama masih di bawah menit 12. It's okay. Tapi mereka berhasil mendapatkannya untuk membantu juga untuk ke-push nantinya. Ketika Lordnya sudah mulai muncul. Dan bahkan item yang digunakan oleh Yuzong cukup menarik. Tadi kalau nggak salah aku melihat ada Molten Essence juga ya untuk membersihkan minion. Nah, itu dia. Molten Essence, Deadly Blade langsung ke Brute Force. Benar. Ya. Sebelumnya dia ada ini enggak sih? Bloodlust dulu ya tadi ya? Tadi, enggak sih. Enggak. Dia langsung Brute Force, tapi baru jadi Bloodlust-nya sekarang. Baru aja tadi Iya. Bloodlust, iya. Dan kalau kita lihat minion yang di bawah sudah mulai masuk ke arah bottom lane dari Genflix. Tapi di sisi lain Ikino dan 4 orang lainnya masih di mid lane. Oh, Mountain Shocker untuk membuka map. Yes. Ini mulai di-clear aja terlebih dahulu dan ternyata Lilia sudah mendapatkan Necklace of Durance. Yes, sudah ada NOD di sana. Yep. Lordnya tidak dikawal di arah top lane, minionnya sudah besar, di arah bottom lane belum ada Silent Eagle tapi lihat sudah berubah menjadi naga. Zaman Force digunakan, Meteor Shower ini benar-benar ngusir semua pemain dari anak-anak Genflix. Yang Way of Dragon yang belum dikeluarkan, tidak ada combo TikTok juga, belum ada flicker yang digunakan tapi lihat di sana didapatkan 1 poin kill lagi oleh seorang Luyi-nya. Masih bisa ditahan, ada diversion mulai berkumpul, let's go! Untuk tim fight yang kedua, ada Zaman Force juga diajar lagi, tidak siap, kaget semua diajar, dihancurkan, double kill bahkan didapatkan oleh seorang Esmeralda-nya. Ya tadi juga sudah ada Circle Eagle namun nampaknya damage yang harus ditahan begitu besar. Uzumaris kini berusaha untuk di pick off dan monster kill didapatkan oleh Ikino. Langsung beralih ke arah mid lane nampaknya untuk di-secure turret dari XGN. Satu pintu kemana saja dari Doraemon tadi, dari Luyi-nya. Dan bahkan langsung mengejutkan pemain XCN. Dan langsung mendapatkan 4 pemain dan mendapatkan 2 turret secara gratis seharusnya di sini. Tapi kayaknya agak susah untuk menuju ke arah Infinity turretnya karena Yuzongnya sudah kembali hidup, bahkan Chang'e-nya juga. Ini gimana caranya PR dari teman-teman Genflix untuk mendapatkan Chang'e-nya atau at least menghindari Meteor Shower yang dilakukan oleh Chang'e. Karena berkali-kali, 2 kali tadi aku lihat untuk team fight yang cukup besar. Ketika Meteor Shower di pop up, semuanya pada mundur. Gimana Om Awa? Ya kalau mereka mundur, mereka pasti kayak udah gak bisa kemana-mana. Karena di sana, dari Chang'e-nya sendiri sudah punya S Queen 1. Di combo dengan Lilia juga yang sudah punya S Queen 1. Super slow! Setuju banget, bahkan ketika mereka lari pun kayak lambat. Ditambah disenggol-senggol sama naga. Itu dia. Aduh, cukup menarik. Tapi ya di version yang manis banget sih tadi. Lo Wah, bisa emang. lihat tadi, itu luar biasa di versionnya. Ya meskipun mereka memang harus mengorbankan inhibitor yang ada di bottom lane. Benar. Dan nyaris juga kehilangan di arah top lane-nya ya. Iya nyaris tadi, masih bisa di-defend juga. Dan Malphite Roar untuk Ikino bakal jauh lebih sakit lagi. Dan let's see untuk dari item build-nya Brute Force untuk Esmeralda yang menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab untuk XGN sekarang. Yes, Karena cukup tebal, full attack juga kayaknya. full nih. attack bakal masuk ke Holy Crystal. Si Lancelot-nya, oh mau bikin ini kayaknya.
Immortal mungkin ya. Tapi dia bikin armornya dulu, bukan bikin yang darahnya dulu. Oke. Ruben Hood sudah Holy Crystal. Crystal, oke. Nah, kalau saat ini harus memaksimalkan Ice Queen One, berarti dari XCN West Bandit sebisa mungkin ya. Kalau sebisa mungkin mereka main Iya. dari long range, itu bakal bagus banget buat mereka. Karena secara mereka bisa nyicil pemain-pemain dari Genflix, Aerowolf untuk mundur dulu. Dan kenapa? Karena Genflix, Aerowolf kalau sudah kena Meteor Shower, mereka nggak bisa asal maju dulu. Karena Iya, slow banget untuk bisa mendekat. Dan itu bisa dimanfaatkan juga mungkin dengan adanya Mountain Shocker. Oke, sekalian kita langsung masuk aja untuk melihat apakah dari pembahasan kita tadi winning condition dari kedua tim masih sama-sama besar juga dengan draft seperti ini. Tinggal gimana caranya memanfaatkan timing yang tepat aja. Dan kalau misalkan dilihat untuk sekarang semua source skillnya masih ada, ultimate masih ada, spellnya juga tidak ada yang cooldown sama sekali. Masih bisa diculik sebenarnya, bahkan dari Chang'e-nya kalau misalkan dari Chow-nya berani untuk menculik sebenarnya bisa aja. Karena dia nggak pakai Purify. Iya. Yang pakai Purify justru malah dari Lilia-nya doang. Lilianya. Nah. Sedangkan memang Lilianya juga sudah ada Black Shoes-nya ya. Jadi dia bisa langsung nge-reverse SP-nya. Dan kalau kita lihat di sini dari Ruben Hood dari tim Genflix ini lebih mengarah ke arah top lane dan membiarkan Esmeralda-nya untuk memberi space clear minion di arah bottom lane. Kalau menurut aku sih ya Kak, ini ISS-nya bisa jadi momentum bagi XCNC di mana ketika Genflix lagi mungkin persiapan untuk Lord atau mungkin mau ngegeng nge-pressure arah jungle XCN dengan Mountain Shocker-nya itu bisa di-open semua. Ini baru diomongin tapi ternyata Lilianya justru malah yang ditendang Talia. Iya. Tidak memilih teman yang sampingnya dari si Niel ya. Karena emang udah mulai tebel juga kayaknya. Agak males nendang dia tapi udah gak ada Purify untuk 75 detik. Cooldown-nya sekarang sudah mulai dibuka. 2 bar Lord tersisa. Ada diversion. Hanya untuk mengganggu dan mungkin langsung ke arah belakang. Diversion yang sangat amat cantik untuk kedua kalinya. Killing spree dan bahkan godlike dilakukan oleh seorang Lancelot. Dia tidak berhasil untuk membunuh tadi di sana ada Niel ya. Sekarang juga masih ada damage. Masih bisa guiding win. Masih bisa selamat. Gak berhasil dibunuh. Bahkan X-Win-nya juga masih belum pecah untuk immortality-nya. Jack Lee sekarang kebakarkah? Enggak, masih ternyata. di-TB-in sama Seven juga. Tapi nampaknya Genflix langsung inisiasi untuk melakukan Lord. Di situ juga sudah ada Zaman Force yang di pop up hanya untuk men-secure Lord. Kayaknya ini bisa diamanin dengan cukup aman sih sama Genflix. Yap. Cukup aman di menit 16. Iya. Belum maksimum untuk atributnya dan bahkan lagi-lagi ini 2 kali diversionnya. Wah, On point banget ya. bagus banget sih. Yes. Dan memang itu yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Untuk langsung masuk menyerang ke backliner sambil menantikan apakah skillnya udah gak ada sama sekali. Dan kalau memang lawannya masih punya skill ya udah diversion aja. Itu satu-satunya jalan. Biar langsung nempel aja sekalian. Ya, biar nggak kena slow juga kan, langsung ke arah belakangnya aja backline-nya. Karena kita kan udah nempel ya sekalian. Iya, sekalian aja udah itu. Oke. Udah mendapatkan skuter metiknya dari seorang Yisun Chin bisa nge-stun. Tapi ini Lordnya udah menit 16, udah cukup tebal juga. Yap. Manage lane juga udah cukup baik, tapi di arah bottom lane-nya masih ada 1 gerobak. Oke, sudah mulai jalan lagi. Mau di-commit di arah tengah, di arah atas juga sudah mulai ke-push minion-nya. Sudah mulai siap, tidak adanya Purify. Udah ada ternyata Purify-nya, masih ada Meteor ultimate Shower. yang dilakukan. Tapi lihat sana di special rotation-nya juga sangat bagus. Zaman Force-nya enak banget, kiri kanan depan belakang atas bawah dari seorang Aditya. Dan bahkan dari naganya hanya muter-muter di arah tengah. Dua Flagon mengarah dengan sangat amat baik di sana dengan combo TikTok. Ya Niel juga harus sumbangkan double kill. Looking for triple kill. Dia coba backing di arah depannya. Tapi Umar tadi pecah. Dari seorang Slot ya masih bisa hidup dan bahkan triple kill. Dan seorang Aditya looking for Maniac. Maniac didapatkan oleh Aditya dan bahkan kemenangan Genflix Arrow of the game yang pertama. Straight to the end banget ya, mereka langsung bener-bener nge-end dari RRQ kan tuh, jadi dari Genflix ke arah base-nya XCN West Bandits. Jadi tadi momentumnya parah banget sih, GG banget. Walaupun tadi Yuzong ya menurut aku udah berusaha untuk memporak-porandakan lini depan ya dari seorang XCN. Benar,